Baik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri terkait polusi udara di Jabodetabek. Dalam instruksinya, Tito menghimbau agar kepala daerah di Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau WFH 50% bagi pegawainya. Selain itu, pemerintah juga mendorong karyawan swasta juga menerapkan WFH. Lantas bagaimana nasib sektor swasta kalau diberlakukan WFH? Apakah bisa ataukah sebenarnya juga agak sulit? Kita akan membahasnya bersama pemimpin redaksi iNews.id. Ada Bang Zen Teguh Triwibowo. Apa kabar Bang Zen? Baik, Salam alhamdulillah. sehat ya. Sehat Salam selalu. WFH nggak di kita? Kita nunggu arahan. Iya, tapi kalau kita bicara WFH ini kaitannya dengan polusi. Kita tahu tantangan kita beberapa hari terakhir di Jakarta luar biasa ya. Betul. Mungkin teman-temannya sudah banyak yang batuk juga. Iya, Ada betul beberapa sekali. kan. Nah, tapi kaitannya dengan polusi ini Bang Zen. Tapi sebelum kita ke WFH, bagaimana Bang Zen melihat ya dinamika polusi yang terjadi di ibu kota? Kita memang pantas prihatin sekali ya. Ini kita perlu jadikan alarm gitu. Oke. Artinya memang kalau kita kita pantau berdasarkan kualitas udara ya, indeks kualitas udara sampai pukul 16 sore ini tadi Jakarta masih kota dengan polusi Nomor berapa tertinggi. hari ini? Nomor 1 sampai pukul 16. Kemudian agak sore memang bergeser. Jadi tadi dari pagi sampai sore itu masih nomor nomor 1. Oke. Ya di bawahnya ada Kuwait, Johannesburg, kemudian Dubai. Nah agak sorean bergeser mungkin Kuwaitnya yang naik. Nah ini kan satu persoalan yang artinya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Indeks polusi udara udah 178 itu menyatakan tidak sehat. Tidak sehat, Nah, betul. itu artinya kan korelasinya banyak. Yang jelas biasanya ya penyakit, mau ISPA dan lain-lain itu udah banyak. Ya, saya pun ngerasa ketika ini terjadi di awal-awal beberapa teman mengeluh kan, udah ada mulai batuk. Saya at first kayak ngerasa masa sih gitu ya. Tapi lama kelamaan ketika kita ya beraktivitas di Jakarta memang tidak sebaik yang sebelum-sebelumnya Bang Zen. Nah, kalau kaitannya dengan WFH ini menarik bagaimana sebenarnya ini pernah diberlakukan ketika COVID waktu itu ya, dan sekarang ada wacana dan sudah dilaksanakan untuk ASN, tapi untuk swasta. Apindo sendiri menyebutkan kan agak sulit kalau untuk swasta. Kalau dari Bang Zen sendiri tanggapannya gimana nih WFH untuk teman-teman yang bekerja di sektor swasta? Kalau kita berkaca ke Inmendagri yang diterbitkan oleh Pak Tito, nomor 2 tahun 2023 memang ada beberapa poin di situ yang menjadi titik krusial dari bagaimana pengendalian polusi udara di wilayah Jabodetabek ini. Salah satunya kan memang penerapan sistem kerja hybrid. Ya. WFH 50%, WFO 50%. Memang Inmendagri ini disasarkan untuk ASN, kemudian karyawan BUMN dan BUMD. Bagaimana dengan swasta? Swasta kalau di Inmendagri tersebut kan memang hanya dorongan ya, dihimbau. Artinya dikembalikan kebijakan kepada masing-masing instansi. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang jelas untuk yang pelayan publik yang krusial kan memang tidak bisa. Nah, swasta itu memang tergantung bagaimana institusi itu menyikapinya. Overall kalau kita bicara seperti waktu pandemi, dulu itu memang diwajibkan karena memang situasinya gawat sekali gitu kan. Nah, ini ada sedikit berbeda dan saya kira ada alasan yang rasional ketika misalnya swasta tidak bisa semasif ASN katakanlah, karena faktor ekonomi kan juga menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ada beberapa yang mungkin bisa menerapkan, tapi saya rasa juga mungkin tidak akan sesaklek ASN, BUMN atau BUMD. Seperti begitu. Karena kita tahu kalau mungkin di bidang IT ya atau digital ya mungkin bisa. Betul. Tapi selebihnya kalau yang swasta. Karena gini, kalau bicara signifikan Bang Zen, apakah ketika ASN misalnya 50%, akankah ada pengaruh terhadap ya tadi katanya hari ini masih macet loh Bang Zen. Betul. Gimana tuh? Saya kira itu hanya salah satu ikhtiar dan kalau kita berkaca fakta di lapangan memang belum terlalu kelihatan signifikan dampaknya dari WFH ini. Karena kalau kita lihat, kita ngomongin polusi udara di Jakarta, sebenarnya kan akar masalahnya tidak hanya soal WFH atau WFO, tapi bagaimana polutannya ini sumbernya dari mana? Iya, karena tidak hanya dari Jakarta kan, dari kota-kota penyangga juga Bang Zen tahu kan, itu juga salah satu
penyumbang. Dan saya kira ASN kalau kemudian WFH berapa sih jumlahnya ASN di Jabodetabek? Nah, itu kenapa saya bicara tadi apakah ini signifikan sebenarnya pengaruhnya? Artinya memang kalau betul-betul ini harus selesai katakanlah mengurangi polusi udara, kan ada beberapa cara lain ya. Kalau hanya untuk sekedar mereduksi, mungkin modifikasi cuaca bisa jadi salah satu opsi. Tapi saya kira kemarin juga BMKG sudah mengupayakan, ternyata tidak semua wilayah di Jabodetabek bisa turun hujan, termasuk di Jakarta gitu kan. Karena tidak ada ketersediaan awan walaupun sudah menabur garam begitu kan. Tapi memang kalau mau ini memang jadi pekerjaan holistik ya, tidak hanya Pemda tapi juga pemerintah pusat, karena salah satu akar masalahnya kan tidak hanya limbah industri misalnya, tapi juga transportasi, kemudian pergerakan kendaraan tiap hari yang macetnya luar biasa, itu adalah penyumbang karbon. Iya betul, karbon dioksida. Oke, nah kalau tadi Bang Zen menyebutkan bahwa sebenarnya kalau ASN mereka bisa tadi work from home, bisa hybrid juga ya, yang bisa di rumah, bisa di kantor. Apakah sektor swasta ini juga punya versatility seperti itu ya, untuk kita nantinya misalnya bisa setengah di rumah, setengah di kantor, besoknya gantian, atau ada pandangan seperti itu, Bang Zen? Sebenarnya sangat memungkinkan ya, kalau kita melihat dari banyak sektor gitu sangat memungkinkan gitu. Sebagai contoh misalnya media, anggap saja gitu kan. Kan ada beberapa pekerjaan yang memang bisa dikerjakan oleh secara WFH. Tapi tergantung lagi memang bagaimana kebijakan di masing-masing. Tapi kalau memungkinkan atau tidak, ya ini memang sangat bisa. Artinya kalau misalnya dianggap memang ini adalah satu isu bersama yang memang harus diselesaikan bersama, dan WFH katakanlah itu sebagai salah satu kunci yang krusial gitu. Mungkin kalau kita tidak berhati-hati menyelesaikan masalah ini ya Bang Zen, kita tahu bahwa kerugiannya pun luar biasa ya. Betul. Dampak ekonomi tadi saya baca bagaimana Kemenparekraf menyebutkan kerugiannya luar biasa untuk Jabodetabek karena polusi ini ya. Apakah keseriusan pemerintah juga dilihat di sini? Karena kita tahu bahwa ya ini bukan terjadi pertama kali. Betul. Ya, dan untuk periode ini saja itu sudah berlangsung cukup lama. Nah, ini keseriusan pemerintah sendiri, Bang Zen melihat gimana sih? Apakah memang sama seperti saya sikapnya di awal, masa sih ada polusi gitu ya? Pokoknya intinya kira-kira jangan dianggap ini kemudian ramai karena ada KTT ASEAN misalnya. Jadi memang itu, ini kan tidak terjadi sekali ini aja. Tahun-tahun sebelumnya. Dan pola ini sebenarnya berulang karena tadi kemarau tadi. Apalagi waktu kemarau kan udah kelihatan sekali polutannya. Nah, itu dia kalau misalnya memang harus diselesaikan, kita lihat akar masalahnya di mana, itu yang kemudian menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Kalau dari sisi transportasi katakanlah, sekarang bagaimana upaya pemerintah mendorong masyarakat kemudian beralih ke transportasi massal misalnya. Tapi pun transportasi massal juga harus ada syarat-syaratnya, aman, nyaman, dan lain-lain. Apakah itu kemudian sudah terpenuhi? Kalau misalnya kita sudah bisa, katakanlah paling tidak berkaca, sekarang ini memang kan jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Tapi saya kira masih masif sekali orang yang menggunakan kendaraan pribadi yang memenuhi jalan-jalan itu. Baik, kalau pemirsa yang mungkin tidak berdomisili di Jakarta, kalau kita lihat tadi ya, VT-nya gambarnya bagaimana sebenarnya Jakarta, langitnya luar biasa. Tadi saya juga keluar rumah sekitar jam 10 dari daerah Tangerang ya, Tangerang Selatan, dan on the way ke Jakarta memang. Saya cuma nanya nih Bang Zen ketika ngelihat awan ini mendung apa polusi, tapi memang itulah yang kita hadapi sehari-hari ya Bang Zen. Dan itu kemudian kelihatan sekali waktu 17-an Agustus, parade jet tidak terlalu kelihatan gitu. Nah ini tadi komitmen jangka panjang yang harus dilihat ya, bukan hanya semata-mata ketika kita tahu bahwa KTT ASEAN September nanti dilangsungkan. Itu kenapa juga salah satu alasan kenapa ASN juga dirumahkan seperti itu, WFH. Dan Bang Zen terima kasih atas waktunya. Semoga ini permasalahannya nggak berlarut-larut ya. Betul karena sekali. Warga Jakarta berhak bahagia, berhak bernafas dengan bebas seperti itu ya. Bang Zen terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Baik.